kemarin banyak yang nggak terdengar Bu suaranya. Memang kan dalam waktu seminggu mereka itu liburnya hari Minggu. Oh, iya. Jadi saat mereka semua di Hong Kong ini sistem tenaga kerjanya sangat teratur dengan rapi. Mereka itu akan mendapatkan libur setiap 6 hari kerja. Jadi setelah 6 hari kerja mereka akan mendapatkan libur. Dan pada tanggalan merah Hong Kong tertentu yang untuk tenaga kerja mereka pun akan libur. Jadi kalau hari Minggu melompok Bu ya? Ya, jadi kalau hari Minggu itu banyak yang libur. Sampai kejadiannya itu seandainya mereka itu nggak dikasih libur hari Minggu, mereka lebih baik mengundurkan diri katanya. Jadi kebanyakan rata mereka mau liburnya di hari Minggu. Karena kalau di hari Minggu itu kata mereka itu lebih bisa bertemu teman. Makanya kalau kita hari-hari biasa itu jarang menemukan mereka. Semua pada bekerja. Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Ketenaga kerjaan di Hong Kong sudah teratur, sudah artinya PMI, para pekerja itu punya bargaining begitu Bu ya. Jadi para pekerja sampai punya bargaining menentukan liburnya begitu Bu ya. Sistem ketenaga kerjaan di Hong Kong sudah sebegitu rapinya Bu ya. Rapi sekali. Jadi di sini itu sebenarnya itu nggak ada lagi yang namanya penindasan atau melecehkan atau merugikan, itu nggak ada karena penanganan langsung dari tenaga kerja Hong Kong, keimigrasian dan tenaga kerja Hong Kong itu diatur sekali. Jadi mereka pun rata-rata gajinya pun itu rata-rata. Jadi nggak ada aku dapat 1.000, kamu dapat 2.000, itu nggak ada. Jadi semua rata-rata 4.000 berapa 600 sekian gitu. Jadi semua rata-rata. Nggak ada yang kurang dari itu. Iya, tapi kalau lebih kemungkinan karena sistemnya itu begini. Kalau mereka itu tidak mengambil hari libur, kadang-kadang kan ada yang nggak mau libur. Ya. Karena di Indonesia kebutuhan banyak dan mereka itu memang niatnya begini untuk bekerja 100%. Jadi mereka itu tidak mengambil libur, jadi uang liburnya itu diganti uang. Nah, kalau uang liburnya diganti uang, selain dia dapat uang libur, dia juga dapat uang makan. Oh, gitu. Uang lembur. Ya, lembur dan uang makan. Cuma kebanyakan rata-rata mereka nggak mau karena apa? Tinggal di keluarga yang sebenarnya adat dan istiadat dan segala macam yang sangat berbeda. Terus bosen, pengen seminggu sekali keluar ketemu yang benar-benar bisa berbahasa Indonesia atau bahasa dialek dari daerah masing-masing. Aduh, bisa guyon. Ya. Bisa guyon. Termasuk di kantornya Muslimat Bu ya. Iya, jadi termasuk di kantor Muslimat. Nah, ini tadi pagi itu kan ada mbak-mbak ceritanya itu semalam itu beli koper gede banget. Nah, aku sudah bilang, kok koper kamu gede banget? Dia bilang, iya, koperku ini gede karena di setiap resleting itu ada gemboknya, bisa digembok. Kemarin dia kan jaga nenek. Neneknya dia itu bongkar-bongkar koper dia karena nggak ada kuncinya. Kopernya dibongkar-bongkar, terus katanya kamu ngapain bongkar-bongkar? Barangku hilang katanya gitu. Siapa tahu di tas kamu gitu. Jadi anaknya tersinggung. Ya kok dibongkar gitu. Terus tapi ya nggak menemukan apapun gitu loh. Cuma takutnya kadang-kadang itu ada yang jahat. Mereka bongkar-bongkar terus nggak tahu yang punyanya atau mbaknya nggak pas lengah nggak tahu gitu. Dia masukin barang sesuatu habis gitu nuduna mbak ini nyuri gitu. Biasanya suka dari majikan itu berlaku seperti itu untuk memecat pegawainya. Oh, gitu ya. Ada modusnya begitu. Ya, modus. Iya, modus itu. Terus yang tadi pagi itu apa kena modus gitu atau hanya tersinggung? Enggak, tadi itu baru dibongkar-bongkar kopernya, terus semalam itu dia beli koper. Nah, beli koper dia pulang dengan koper gedenya itu tadi. Nah, majikannya marah. Dia bilang, kamu kira ini rumah kamu ya seenaknya sendiri bak koper segini? Enggak mau, kamu hanya boleh satu koper di sini gitu. Jadi mau nggak mau dia bawa kopernya itu nyari aku untuk ditaruh di sini. Oh iya. Gitu. Iya.
Dan kok aku kan rumah aku kan bukan di sini gitu. Jadi aku pagi-pagi untuk ngambil koper dia dulu, ketemuan di pasar gitu. Jadi terus bawa kopernya dia itu. Ya, anu, Dan anu, pagi ketemu yang satunya yang nggak punya koper kan ada kan di sini. Jadi kalau ketemu kan, siapa duwe koper gitu kan, ini tukar koper, tukar apa gitu. Mereka jadi memanfaatkan segala sesuatunya itu dari mereka untuk mereka. iya, iya. Ya, berarti anu sesama sesama PMI, sesama diaspora guyup Bu ya. Guyup, guyup banget di sini nih. Insya Allah. Tapi kalau yang di luar sih banyak yang nggak guyup juga. Kayak tadi saya barusan masuk gitu, ketemu mbak-mbak di jalan. Mbaknya mau kemana? Aku bilang saya ke markas muslimat. Di mana gitu, dia ikut di depan pintu terus ngeliat, loh ini kan seragamnya organisasi Al-Ikhlas katanya gitu. Aku bilang, ya salah lah Mbak, organisasi ini ada sejak tahun 1940-an, 30 lebih itu, 38 apa lupa aku, pokok kalau NU-nya tahu sih 26. Jadi kalau itu lupa. Jadi aku bilang, ini loh organisasinya sudah lama, gimana seragamnya niru itu yang niru seragam kami, aku bilang gitu. Terus dia matanya itu pergi. Jadi sampai sampai di Hongkong pun ada hal-hal seperti itu. Banyak. Kemarin itu malah lucu lagi ya, hari biasa kalau mau cerita tentang NU itu muslimat tuh sebenarnya itu di Hongkong itu nggak tahu, pura-pura nggak ngerti atau memang nggak ngerti. Itu juga datang ke sini. Saya mau beli seragam muslimat. Terus saya tanya, kamu beli seragam muslimat, organisasi kamu di mana? Ikut mana? Saya bilang gitu. Terus saya kan punya organisasi, ketuanya ini di daerah mana gitu. Pokok ngomongnya udah gitu aja. Terus aku bilang, muslimat yang asli itu di sini. Saya bilang gini, karena di sini itu dilantik sebagai pengurus cabang istimewa. Aku bilang, nah kalau kamu suka pakai seragam muslimat, ke sini saja. Aku bilang gini. Terus dia juga jalan aja ngeloyor, jadi beli. Jadi aku juga bingung. Aduh. Pokok aneh. Mungkin maunya mau membuat MWC gitu Bu. Dari pengurus cabang kecamatan Hongkong. Tapi kan harusnya itu kan berhubungan dengan yang memang benar-benar yang resmi yang ada gitu loh. Maksudku. Jadi itu kadang-kadang nilainya itu masih ada. Kayak begini nih, mereka tahu di sini ini ada organisasi muslimat. Tapi ada kadang-kadang ini banyak gitu yang nggak kena di dia. Jadi kalau nggak kena sesama teman berantem tuh langsung laporan, itu tuh begini. Nah aku bilang, lah kalau ini begini terus harusnya itu kan ya dibegini-beginiin lagi, namanya teman kita kan sama-sama jauh atau apa. Terus dia kalau nggak suka, ya sudah, kalau kamu nggak belain saya atau kamu belain ke dia, saya keluar. Dia keluar. Nah setelah keluar dia di mana-mana itu pakai baju muslimat juga, tampil dengan baju muslimat. Terus pokok dia kemanapun dengan baju muslimatnya itu, tapi dia nggak ikut di muslimat yang benar ini tadi. Nah setelah itu dengan baju muslimatnya pun dia itu kadang-kadang ikut Zoom. Nah lucunya itu saya selalu bilang gini, Zoom ini memang untuk masyarakat seluruh Indonesia yang muslimat, tapi itu dibatasin karena apa? Anggota muslimat di seluruh dunia itu kurang lebih ada 37 juta, kata Bu Kofifa kemarin kan, 37 juta anggota. Nah, aku bilang, seandainya semua itu ikut Zoom-nya itu jebol, nggak kuat. Saya bilang gini, jadi hanya pengurus dan tertentu yang bisa ikut Zoom. Kalian yang lain-lain itu ikut YouTube. Oh, saya dimarahin. Oh, sok-sokan, saya ini loh, muslimat dari kecil, saya keluarga NU. Waduh, dimarah-marahin. Terus gimana itu enaknya? Pengen nanya juga ini gimana caranya ngasih tahu. Ya perlahan Bu, karena mereka kan nggak mengerti mereka. Perlahannya itu cara menyampaikannya itu bagaimana gitu loh Pak. Kadang-kadang itu bingungnya di situ. Ya tetap dirangkul aja, diberi kesempatan hadir ke kantor, diajak acara-acaranya muslimat. Jadi ya sungguh. Ya harus sabar. Harus sabar. Udah lewat kayaknya sabarnya. Udah sabar banget ini ceritanya. Sudah paripurna Bu. Iya. Bu yang acara kemarin itu gimana Bu? Yang misalnya istighosa ada keluarga meninggal itu seperti apa Bu?
Jadi kami itu memang setiap hari itu di sini itu ada acara itu seperti gini ya. Aku nanti lupa sih, tak liatin di grupnya ini. Tadi acaranya apa aja sebentar. Ini, bentar ya. Ya. Tak bacain aja. Jadi biar terus setiap hari itu seperti itu soalnya. Apa itu acaranya itu jadi bentar lagi. Gigi kok. Itu setiap hari, Bu, ya? Bukan setiap minggu. Oh, Setiap minggu itu pasti sama, ya. Setiap minggu itu sama. Sebentar ini, bentar. Setiap minggu itu sama karena kami itu ada beberapa grup. Jadi ini kalau setiap hari itu kami memang ini one day one juice itu ada. Jadi setiap hari itu ada one day one juice, tapi saya bilang jangan setiap hari. Kalau one day one juice-nya itu karena apa? Nanti ada yang nggak bisa baca, terus di rumah majikan itu dia nggak leluasa, nggak boleh pegang HP, atau nggak boleh ngaji, atau apapun. Akhirnya dia itu nggak bisa untuk fokus, dan dia sedih karena semua bisa, kok dia enggak gitu. Ya, jadi aku bilang nggak usah one day one juice, tapi sholawat aja. Jadi kami ini setiap hari itu setiap hari ngasih sholawat, karena kalau sholawat itu ceritanya itu kita setiap hari itu kan pasti bisa kan kalau melantunkan sambil masak bisa melantunkan, sambil ngepel bisa melantunkan, ngemong melantunkan gitu pelan-pelan dalam hati pun kan udah bisa. Jadi itu setiap hari ada sholawat nariyah. Ya. Dibaca di masing-masing rumah, ya? Iya, dibaca di masing-masing rumah. Habis gitu kita laporkan. Ini sudah, ini sudah. Jadi ceritanya gini, kami itu setiap hari kami itu satu pembukaan dulu. Jadi pembukaan dari teman-teman itu tadi. Terus khataman Al-Qur'an. Jadi membaca juz 30 bersama-sama. Terus dilanjut dengan surat Al-Duha, terus pembacaan Ya Latif, terus sholawat bil qulub, ya, terus baca surat Yasin, baca tahlil, habis itu senandung khatam Quran, doa kormin Quran, isoma itu makan siangnya kayak kemarin itu, terus sambil sholat segala macam, terus dilanjut dengan pembacaan sholawat badar, doa unut nasila, sholawat nariyah, sholawat kibil gurub, doa lim satun, terus sholawat diba, terus saya sambutan atau saya biasanya ngasih apa gitu hari ada setiap minggu itu ada yang saya sampaikan, terus penutup surat Al-Asar sama doa kafaratul majlis, itu aja. Jadi setiap minggu itu pasti acaranya seperti ini kami di sini. Tapi seandainya kami ada undangan keluar, yang di sini itu tetap seperti itu, yang undangan keluar itu 2-3 orang. Oh, gitu. Jadi iya. Acara jadi pasti ada. Acara tetapnya itu akan ada gitu. Tapi terus di ruangan lain itu mereka juga ada yang apa kemarin yang aku bilang tuh bekam. Oh, bekam. Terus di sini juga kami ruqyah. Berapa tenaga bekamnya? Tenaga bekamnya itu cuma 2. Namanya? Karena tempatnya kan enggak ya 2. Namanya. Jadi, nama beliau? Oh, namanya Rini anak Nganjuk. Terus ya dari Nganjuk. Satunya Mbak Darni. Mbak Darni ini dari Kediri kalau nggak salah itu. Ya. Itu. Ilmu bekamnya dari mana, Bu? Ilmu bekamnya katanya turun-menurun sejak dari Indonesia. Oh. Iya. Jadi tahu mana ini gitu. Selain bekam yang ruqyah? Nah, kalau yang ruqyah itu kemarin itu juga dari Kediri, tapi asal Malang, suaminya orang Kediri, jadi sekarang tinggalnya di Kediri. Jadi ruqyahnya itu sudah mirip Ningsi Kinampi gitu. Jadi aku kalau bilang itu Ningsi Kinampi Hongkong gitu. Dan itu cuma ya aja dibantu dengan Mbak Darni juga gitu. Iya, jadi mirip dukun.
Ya, hampir kayak dukun gitu. Karena sebenarnya sih nggak dukun ya. Jadi istilahnya di sini ini katanya kadang-kadang saya percaya, kadang-kadang saya enggak. Karena kadang-kadang itu kalau percaya itu bisa ngelihat anaknya itu bisa ketawa-ketawa sendiri. Kemarin tuh bukan kemarin, beberapa saat yang lalu itu pernah ada anak diruqyah sama dia, dia itu berangkang-berangkang kayak anjing-anjingan gitu. Berangkang-berangkang lihat kakiku itu langsung nyaplok. Gitu. Tak pikir, wah ini beneran ini diruqyah, katanya kemasukan leak dari Bali katanya gitu. Nah, terus kadang-kadang nangis jerat-jerat nggak karu-karuan. Jadi nggak ngerti. Tapi apa yang memasuki dari Bali, jauh amat. Iya, jadi katanya itu ceritanya itu ya aku nggak ngerti sih. Mbaknya yang ngomong ini loh Mi katanya dia kemasukan arwahnya dukune jarine dukune sing dhisikku bojone guna-guna dia katanya nanti sekarang ama mantannya diapakne sama saudaranya diapain jadi pokok itu mereka itu disawat-sawat dengan guna-guna seperti itu tadi. Terus ada yang memang dibawain katanya dibawain jimat atau dibawain apa terus jimatnya itu berbalik atau gimana nggak ngerti lah. Jadi itu pokok mereka di sini nih pokok mistisnya pun ada gitu. Tapi sembuh Bu ya? Sembuh. Ada yang sembuh gitu, tapi banyak yang sembuh kayaknya karena itu antri. Jadi itu dijadwal minggu ini wis penuh, wis full gak iso. Minggu depan sampean. Jadi setiap minggu itu 3 sampai 4 orang aja itu. Jadi yang lain itu dijadwal lagi gitu. Tapi kadang-kadang kalau memang parah itu nggak bisa libur gitu ya disusup-susupkan gitu katanya. Jadi aku ya cuma ngikutin aja karena mereka juga nggak minta duit gitu loh. Seikhlasnya aja. Jadi dari teman ke teman itu cuma ngasih umpamanya seikhlasnya dia punya duit berapa ya ngasih seikhlasnya gitu. Dan itu pun nanti dibuat beli rame-rame, beli makanan rame-rame, buat beli kue, beli buah, ya dimakan bareng-bareng lagi. Jadi saya yang tukang masaknya. Saya dikasih duit, dan ini bikin ayam itu. Jabatannya rangkap-rangkap. Jabatannya rangkap-rangkap. Masalahnya kan begini, banyak mereka itu kalau yang bekerja beneran di rumah majikan tidak boleh menggunakan dapur, apalagi masak yang ambunya nyenggerak-nyenggerak gitu kan kayak kare, lombok, terasi gitu. Jadi mau nggak mau mereka bilang Umi yang nggak punya majikan, jadi Umi yang masak gitu kan untuk anak-anaknya. Jadi mau nggak mau saya yang masak. Malah kadang-kadang saya bilang, aku kok nggak dibayar sih masak-masak terus gitu. Kalau pesen berapa itu aku bilang gitu katanya. Anaknya kok ya hitungan. Ya saya gitu. Jadi ada selain di kantor Muslimat juga di rumahnya Bu Fatimah ya. Iya, jadi saya biasanya masak itu dari rumah karena di sini saya udah nggak mau masak. Kalau dimasak di sini ini kebanyakan tangan saya jadi bingung. Jadi masakan itu malah nggak jadi-jadi. Ndi gini, jadi ribet karpe dewe gitu. Jadi saya masak pagi itu subuh itu saya sudah mulai masak. Udah nggak tidur kalau hari Minggu itu. Subuh itu udah masak, habis itu mereka jemput karena saya bilang saya nggak mau ngangkat. Kalau masaknya nggak apa, ngangkatnya saya nggak mau karena memang saya nggak kuat ngangkat gitu. Jadi mereka ke rumah ngambil masakannya, dibawa ke sini, dimakan rame-rame, mereka juga yang bersih-bersihin setelah makan itu. Gitu. Kalau ya tadi prakteknya memang di kantor Muslimat tuh ya? Ya, jadi ru'yanya memang di kantor Muslimat karena kan kalau nggak di kantor Muslimat, menurut saya itu sebagai ibu-ibu ru'yah di pinggir jalan itu hilang harga diri. Ya. Kok perempuan buka-buka di tengah jalan gitu kan banyak kan itu di tengah jalan itu banyak yang krok-krok itu makanya Bu Kofifa kan bilang saya itu ngelongso kalau ngelihat mbak-mbak di pinggir jalan itu krok-krok pijet-pijetan itu kan terbuka semua gitu kan terus orang lalu lalang itu lewat lihat gitu. Itu apa Bu yang di luar itu? Kenapa? Mereka yang kelok di luar itu memang praktek pengobatan atau gimana? Memang praktek pengobatan. Jadi di sini itu di luar itu banyak yang praktek pengobatan. Mereka itu memang belajar dari Tibun Nabawi katanya. Jadi dulu memang banyak ustadz-ustadz yang datang ke sini, nggak tahu itu memang ahli atau tidak, nggak tahu. Tapi yang penting tuh mereka memang belajar di situ sampai iming-imingnya memang saya bilang iming-iming ya. Karena itu menurut saya itu udah di luar nalar pelajaran itu, walaupun itu memang benar, tapi menurut saya itu di luar nalar. Di luar nalarnya ini begini, maaf ini.
Jadi mereka bilang, nanti kalau kamu lulus dari tempat ini, kamu di Indonesia bisa jadi dokter. Dan memang itu mereka itu di lapangan itu sudah pakai pakaian kayak dokter gitu.